selamat malam semuanya. Tetap semangat ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pada malam hari ini, seperti yang tadi sudah kita bahas ya di awal, pada malam hari ini kita akan belajar fitur ya atau menu yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama itu kita ada text to column, yang kedua ada conditional formatting, dan yang terakhir adalah data validation, teman-teman. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada text to column nih. Text to column itu apa sih? Ya, text to column itu ada dua. Yang pertama ada delimited dan yang satu lagi ada fixed width. Nah, sebelum masuk ke text to column, saya sedikit bercerita dulu kali ya. Mungkin teman-teman pernah tarik data dari eksternal. Ya, tarik data dari eksternal atau dari sistem deh, teman-teman narik data dari sistem yang mau diolah di Excel gitu ya. Misalkan teman-teman tarik report data dari sistem teman-teman, nah teman-teman mau olah data tersebut di Excel. Nah, itu kita biasanya menggunakan text to column ya. Jadi biasanya kita tarik data dari sistem, nah biasanya itu kan adanya formatnya itu kalau nggak Notepad, CSV biasanya dari sistem-sistem itu. Nah, untuk mengkonvert ke Excel atau untuk rapihinnya biar supaya bisa kita olah itu menggunakan text to column gitu teman-teman ya. Jadi salah satu fungsi text to column itu adalah seperti itu yang paling umum ya di dalam dunia kerja. Karena dulu saya pernah tarik data waktu di AO ya. Saya tarik data dari sistem. Waktu itu saya untuk inventory ya, saya report inventory, saya olah datanya karena untuk bahan meeting saya menggunakan Excel. Nah, biasanya saya menggunakan text to column gitu teman-teman ya. Nah, untuk text to column itu ada dua, yang satu ada delimited, yang satu ada fixed width. Nah, untuk yang delimited ini dia memisahkan sel secara otomatis menggunakan bantuan karakter ya. Jadi dia kita tarik data kan biasanya formatnya Notepad tuh. Notepad nanti datanya nempel-nempel kayak gitu ya. Nah, nanti dia ada pemisahnya menggunakan tab, semikolon ya. Semikolon itu titik koma atau dan lain-lain. Jadi dia misahin secara table per tabelnya itu menggunakan karakter ini secara otomatis. Nah, kalau untuk yang fixed width, dia misalkan isian sel dengan cara digeser manual atau bantuan jarak. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kita sambil praktek ya. Mungkin kalau teman-teman udah dikirimin datanya dari Mimin, boleh sambil praktek bareng-bareng. Ya. Nah, kita akan coba yang pertama dulu ya. Kita akan coba yang delimited dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita mau buka filenya dulu kan ya. Buka filenya berarti klik file. Klik file. Nah, lalu open ya. Ini untuk apa namanya? Untuk semua Microsoft Excel, pokoknya teman-teman ambil step-stepnya itu untuk ngebuka file ya. Untuk ngebuka file ya, untuk posisi menunya mungkin beda-beda dari 2006 atau 2003, 2016, 2019 atau 365. Yang penting teman-teman steppingnya adalah untuk ngebuka file gitu ya, kurang lebihnya sama seperti itu. Oke, saya ulang ya. Kita klik file, lalu pilih open ya, lalu kita pilih browse. Nah, lalu teman-teman cari foldernya ya, teman-teman cari foldernya. Nah, misalkan teman-teman udah ketemu nih foldernya, udah dibuka. Nah, pasti yang muncul hanya Excel gitu. Misalkan teman-teman tarik data dari sistem, teman-teman udah cari foldernya, pas teman-teman buka, loh kok nggak ada gitu ya. Nah, itu adalah yang harus disetting adalah di sebelah sini. Jadi Excel itu secara default dia akan menampilkan yang format Excel-nya saja. Di luar format Excel dia nggak tampilin. Nah, berarti teman-teman klik di bagian sini ya, ganti all files. Nah, dia langsung muncul semua nih, baru nih, gitu. Ya, kalau misalkan teman-teman udah pilih,
foldernya, terus tiba-tiba diklik itu nggak nongol, nah pastiin dulu di sini all files. Ya, kalau udah all files, semua format dokumen itu akan muncul. Ya. Nah, sekarang kita coba data titik satu. Data titik satu, lalu kita open. Bentar. Mana nih? Dia nggak muncul pop-up-nya. Bentar, coba saya stop share dulu. Oke, bentar. Coba saya share screen lagi. Kita ulang ya. Klik file, kita open, terus kita pilih browse. Ya, sini sudah muncul. Kita coba data titik satu, lalu kita open. Nah, muncul ya teman-teman ya, pop-up-nya ya, di sini ya. Ini adalah pop-up dari text to column ya. Ini pop-up dari text to column. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Di sini ada delimited, yang di sini ada fixed width. Nah, sekarang kita akan belajar yang delimited dulu. Nah, di sini teman-teman abaikan saja karena ini biasanya saya jarang kutak-atik ya. Nah, di sini adalah tampilan datanya. Tuh, seperti ini ya tampilan datanya. Secara format notepad-nya kalau kita ekspor ke Excel, dia tampilannya seperti ini, nempel semua datanya. Kayak gitu ya. Pokoknya ini untuk preview ya. Nah, pastikan ini di delimited, lalu kita next. Nah, di sini ada delimiternya ya. Ini saya checklist dulu ya sebagai contohnya, delimiternya. Nah, di sini secara default itu ada tab, semikolon, koma, spasi, dan others. Delimiter ini kalau dia pakai tab, di data ini pakai tab, dia akan terpisah secara otomatis kalau misalkan kita checklist ya. Di sini secara default tadi dia menggunakan tab ya. Dan secara data teman-teman bisa sambil lihat ya di sini ya. Saya checklist, datanya seperti ini, tapi ketika saya checklist di tab, nah dia langsung terpisah seperti ini. Nah, teman-teman bisa sambil cek ke bawah. Berarti ini datanya delimiternya memang menggunakan tab karena datanya terpisah dengan rapih gitu ya. Kalau udah jadi seperti ini, teman-teman langsung finish saja. Nah, dia langsung jadi seperti ini. Nah, misalkan teman-teman mau ngerapihin ya. Untuk ngerapihin cara cepatnya adalah biar auto fit, teman-teman cukup klik di bagian ujung sini ya. Lalu kursornya geser di antara perpotongan kolom ini sampai berubah jadi kiri kanan seperti ini nih kursornya. Mau di sini juga nggak apa-apa, mau dimanapun boleh ya. Sampai jadi seperti ini, lalu klik 2 kali. Nah, dia langsung auto fit. Sisanya kalau mau di center tinggal klik di sini dan di sini. Gitu ya. Oke. Oke, kita close lagi, kita masuk contoh berikutnya. Nah, kita klik file ya, lalu kita open, lalu kita browse. Oke. Nah, kita coba data titik 2 nih sekarang ya, data titik 2. Data titik 2, lalu kita open. Nah, di sini muncul juga nih ya, pop-up-nya seperti ini ya, pop-up text to column ya. Ini pastikan kita masih delimited, oke. Nah, lalu kita next. Nah, ya, di sini kelihatan ya teman-teman ya, delimiternya tab ya, delimiternya tab, tapi di sini nggak berubah nih teman-teman ya, datanya masih seperti ini. Oke, kita coba unchecklist, kita coba semikolon atau titik koma. Oh, dia nggak berubah juga nih teman-teman ya, berarti bukan itu. Nah, sekilas kalau kita lihat ini delimiternya adalah menggunakan koma nih teman-teman. Kalau udah biasa tarik data mungkin langsung ketahuan ya, oh ini delimiternya koma, oh ini delimiternya tab, oh ini delimiternya spasi dan lain-lain ya. Kalau kita lihat sini ada koma,
koma, koma, koma, koma. Di bawahnya juga ada nih, sama nih, koma, 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 koma. Ya, nah berarti koma. Nah, sekarang kita checklist, apakah dia berubah? Nah, masih tidak berubah. Nah, kalau terjadi seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir. Berarti di sini memang ada perbedaan format. Ya, atau teman-teman penasaran, oh bukan koma kali, coba kita pakai spasi. Nah, masih juga enggak ya, masih nggak bisa. Gitu. Tapi yang benar kalau kita lihat sih di sini koma ya, tapi kenapa dia nggak berubah? Nggak masalah, langsung kita finish saja teman-teman. Ya, berarti itu ada perubahan format dan kita harus melakukan text to column yang kedua gitu. Oke, kita finish dulu ya. Kita finish. Nah, seperti ini tampilannya datanya. Kalau enggak kita lakukan text to column ya, gitu. Jadi di sini format datanya seperti ini ya. Nah, step berikutnya adalah kalau kita mau melakukan text to column, pastikan dulu teman-teman tahu posisi datanya ada di mana, gitu ya. Apakah maksudnya data itu ngumpulnya di kolom apa, gitu ya. Saya ulang ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu ini datanya posisinya ada di mana nih. Apakah di kolom H, kolom I, kolom F, kolom A, kolom B, gitu ya. Nah, kalau ini datanya masih pendek nih. Saya biasanya kalau tarik data ini langsung penuh nih ke kanan, ini langsung penuh nih ke kanan, teks semua nih. Nah, bingung nih, ini datanya ngumpul di mana ya? Nah, cara cepatnya biar teman-teman tahu data itu ngumpul di mana, sama kayak tadi ya. Kita autofitkan dulu ya. Nah, kita autofitkan dulu seperti ini. Kita klik di bagian sini ya, ujung sini ya, sampai ngeblok semua seperti ini ya. Lalu teman-teman klik seperti ini ya, mau di kolom A, kolom B, nah nanti dia autofit. Set. Nah, langsung kelihatan ya, datanya dia berarti ngumpul di kolom A, teman-teman ya. Nah, kalau udah ngumpul seperti ini, kita udah tahu nih ya, berarti kita tinggal kita klik di bagian kolom A-nya seperti ini ya. Kenapa kita blok seperti ini? Karena ini yang akan kita lakukan text to column, teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita harus tahu dulu posisi datanya di mana. Caranya klik di bagian sini, ujung pojokan seperti ini ya, lalu klik 2 kali ya, teman-teman. Klik 2 kali. Nah, dia kan langsung autofit. Nah, langsung kelihatan nih datanya di sini. Kalau udah ketemu seperti ini, kita blok seperti ini ya. Karena kita nggak punya kepentingan lain nih. Kita memang cuma pengen text to column di kolom A ini aja. Tapi misalkan di bawahnya ada data tertentu gitu ya. Nah, teman-teman bisa cukup blok di bagian sini aja. Tapi kalau datanya kosongan seperti ini, nggak ada apa-apa dan memang teman-teman kepentingannya mau melakukan text to column, ya udah blok aja seperti ini, tidak masalah. Gitu ya. Nah, untuk text to column itu ada di menu data ya teman-teman ya. Ini kan ada home, insert, page layout, formula, data. Nah, untuk si text to column itu ada di menu data. Kita klik menu data. Nah, di sini dia ada di sini ya, di data tools ya. Pertama di menu data, lalu dia ada di sini. Text to column ya. Lalu kita klik. Nah, muncul ya pop-up-nya seperti ini ya. Kita pilih delimited ya. Lalu kita next. Nah, kita coba lagi, tab, benar ya, nggak bisa ya, unchecklist. Semikolon, nggak bisa, unchecklist. Pakai koma, nah dia langsung terpisah ya. Atau nanti saya sambil jelasin satu-satu deh. Koma ya, ini udah jadi rapih nih seperti ini ya. Nah, berarti ini menggunakan koma seperti ini. Nah, teman-teman, kalau memang ya ketika teman-teman melakukan seperti ini contoh ya, teman-teman spasi. Nah, dia terpisah nih. Ya, terpisah. Tapi ketika kita cek ke bawah, nggak rapi pemotongannya. Ya, pemisahan datanya itu nggak rapi. Berarti bukan pakai spasi. Nah, untuk
text to column, idealnya delimiternya hanya satu. Saya sih nggak pernah nemuin ya data delimiternya itu pakai 2 gitu. Nah, jadi teman-teman misalkan kayak seperti ini, udah pakai koma, nggak usah, kalau memang ini udah rapi ya udah, nggak usah klik-klik yang lain, karena nanti dia akan merusak. Contohnya jadi seperti ini. Nah, kepisah-pisah lagi tuh sama dia. Gitu. Ya. Jadi, teman-teman alangkah baiknya ngeceknya satu-satu. Tab, nggak bisa uncheck list. Semikolon, nggak bisa uncheck list. Pakai koma, bisa. Ya udah, kalau memang ketika dicek ke bawah udah bisa, ya udah rapi datanya, langsung aja finish. Nah, dia langsung jadi datanya. Tinggal kita rapihin sama kayak tadi. Klik di bagian sini, lalu klik 2 kali, sisanya kita home, center, center. Gitu ya. Oke. Nah, kita close lagi. Kita ke contoh berikutnya. Oke, sini kita klik file ya. Kita open. Oke. Nah, kita browse ya, pastikan sini all files ya, teman-teman. Nah, ini kita coba nih titik 3. Ini formatnya CSV. Lalu kita open. Nah, dia muncul seperti ini. Langsung ya, datanya munculnya seperti ini. Kalau udah di Excel seperti ini, yang pertama stepnya kita cari datanya ada di mana. Caranya sama ya, klik bagian sini, lalu kita klik 2 kali auto fit. Oke, temu nih datanya ngumpul di A. Kita blok datanya, datanya apa, kolomnya, lalu kita dari menu home ke menu data ya. Nah, menu data kita pilih text to column ya. Untuk semua Excel itu menu text to column ada di menu data ya. Mau versi berapapun secara susunan menunya dia ada di data. Oke. Nah, di sini kita pilih delimited. Oke, lalu next. Nah, kita coba ya. Pakai tab nggak bisa, semikolon nggak bisa, pakai koma nggak bisa, pakai spasi terpisah, tapi nggak rata ya, berarti bukan ini. Nah, oke, kita checklist lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di data ini teman-teman ngeliat ya ada garis lurus nih. Nah, ya kalau ngelihat datanya ini ada garis lurus ya, ada simbol yang garis lurus ini, tegak lurus ini, berarti itu apa namanya, delimiternya. Nah, ya. Berarti di sini kita pilih others ya, karena tab nggak bisa, semikolon nggak bisa, koma nggak bisa, spasi juga bukan. Ya, lalu kita pilih others ya. Lalu untuk mengaktifkan simbol ini ya, teman-teman ya, yang tegak lurus ini, dia posisinya itu ada di atas enter. Ya, saya rasa semua keyboard sama, dia posisinya ada di atas enter. Nah, teman-teman tinggal tekan shift lalu yang di atas enter nih. Set. Nah, ini garis lurus ini nih ya. Dia langsung terpisah gitu ya. Jadi misalkan teman-teman dapat case ternyata delimiternya di luar dari 4 simbol ini ya, atau simbol icon ini, 4 icon ini, berarti teman-teman harus pakai others gitu. Bisa jadi tanda lurus seperti ini, bisa jadi tanda bintang mungkin, atau tanda tanya misalkan kayak gitu ya, macam-macam. Ya, tapi umumnya kalau untuk data biasanya dia delimiternya kalau nggak pakai tab, dia pakai yang ini nih, simbol ini, simbol tegak lurus ini gitu biasanya ya. Cuma yang sering saya temuin seperti itu, tapi saya sih belum pernah ketemu misalkan delimiternya bintang gitu atau garis miring gitu, saya sih belum pernah. Tapi mungkin ada ya, tapi kalau umumnya itu biasanya dia delimiternya itu kalau nggak tab menggunakan others ini nih, simbol ini. Ya, yang paling sering saya temuin gitu. Ini finish. Nah, dia langsung jadi ya, teman-teman. Tuh. Misalnya center gitu.
ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya lagi. Kita klik file, kita open, kita browse, ya. Tadi udah di sini ya, sekarang data titik 3 lagi, tapi ini yang formatnya teks dokumen ya, atau notepad. Kita open. Nah, kalau formatnya selain CSV, pasti langsung muncul pop-up ya, seperti ini ya. Nah, ini lalu kita next ya, ini pastikan delimited, ini kita next. Nah, Excel akan membaca historical penggunaan delimiter kita. Ya, tadi kan kita habis pakai yang others ya. Nah, dia langsung ke others nih. Berarti memang delimiternya adalah garis lurus ya. Kalau kita lihat sih memang sama ya delimiternya. Gitu. Kalau udah langsung finish. Nggak usah kebanyakan ina-inu, langsung finish aja biar cepat. Ya, lalu ini kita seperti tadi. Center, profit, kita center gitu teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk text to column delimited ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada bagian-bagian yang teman-teman kelewat, chat aja. Atau tadi pas pretest teman-teman ada nih soal yang sekiranya masih bingung mau ditanyain, komen aja, nanti kita diskusi di sesi tanya jawab yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Ini sekarang kita lanjut ke fixed width ya teman-teman. Kalau tadi delimited itu dia memisahkan isian selnya secara otomatis menggunakan bantuan karakter, tab, semikolon, koma, dan lain-lain ya. Nah, kalau fixed width itu dia memisahkan isian selnya dengan cara digeser manual atau bantuan jarak. Oke. Nah, untuk fixed width ya, dia hanya bisa digunakan untuk sel ya yang jumlah karakternya sama ya, yang jumlah karakternya sama. Karena dia nggak bisa tuh ngecap, oh ini karakternya sekian kita pisah. Nah, itu bisa pakai delimited ya. Jadi diatur di delimitednya. Tapi kalau kita mau pisahin isian sel terus jumlah karakternya sama ya, udah langsung pakai fixed width aja. Nah, case-nya seperti apa? Nah, salah satunya seperti ini. Ya, kita langsung ke sini contohnya. Ya. Nah, di sini ada NPK ya contohnya. NPK nama. Bisa jadi ini nama karyawan atau nama pelajar atau nama lain-lain lah, ya. Terus kita dapat instruksi misalkan dari atasan kita atau kita ada kebutuhan, ya. Kita mau pecah nih NPK ini. Ya, kita mau pecah NPK ini, kita pengen tahu dia tahun masuknya kapan, bulan masuknya kapan, nomor urutnya berapa. Nah, kita dikasih clue nih sama atasan kita nih, tolong dong pisahin nih NPK ini ya. Saya mau breakdown nih tahun masuknya kapan, bulan masuknya kapan, nomor urutnya kapan. Nah, untuk tahun masuk itu 4 digit dari depan. Nah, 4 digit dari depan berarti kalau kita nuliskan dari kiri ke kanan ya, berarti 4 digit ada di sebelah kiri. Dari paling kiri itu ada 4 digit. Oke. Nah, untuk bulan masuk dia ada 2 digit di digit kelima. Nah, berarti di tengah tuh. Ya, ada di tengah 2 digit lagi. Nah, untuk nomor urut ada 2 digit di bagian belakang. Gitu, teman-teman. Ya, 2 digit bagian belakang. Nah, untuk menghadapi atau mengatasi case seperti ini, kita ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan teks formula, ya, formula left, formula mid, atau formula right ya, left, mid, right, itu bisa kita pakai. Atau bisa menggunakan fixed width, langsung aja kita potong pakai fixed width gitu ya. Nah, sekarang kita lagi belajar text to column fixed width, berarti kita harus menyelesaikannya dengan text to column fixed width. Gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi teman-teman untuk text to column fixed width ya, tadi ya note-nya itu dia bisa berhasil kalau jumlah karakternya sama. Nah, kalau NPK ini kan sama nih jumlah karakternya. Ini berapa karakter nih? 8 ya. Ada 8 karakter. Caranya seperti ini. Saya akan ambil case yang cara
salahnya dulu ya. Kita blok dulu datanya, ya. Kita blok dulu datanya karena memang datanya mau kita pisah, ya. Kenapa saya ngeblok di sini doang? Karena memang ini datanya, gitu. Dan misalkan di bawah ada data lain, berarti kita ngeblok seperti ini. Nah, lalu kita pilih ke menu data, lalu kita pilih text to column. Nah, ya, tadi kan kita delimited, sekarang kita ke fixed width. Nah, lalu kita next. Nah, seperti ini. Ya, di sini ada keterangan untuk membuat break line, klik di bagian sini ya, desired position. Klik di bagian sini. Ya, ini jadi nih langsung delimiter. Untuk menghapusnya, double klik di break line. Berarti ini teman-teman klik 2 kali. Nah, dia langsung hapus. To move break line, cukup di drag. Misalkan teman-teman bikin di sini, teman-teman mau geser, cukup di drag. Paham ya di drag ya maksudnya ya? Di klik kiri, tahan, lalu digeser. Nah, gitu. Ya, jadi teman-teman bikin gitu ya. Ini untuk hapus klik 2 kali, kalau mau geser cukup di drag aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tahun masuk 4 digit dari depan, berarti 1, 2, 3, 4. Klik di sini. Oke. Nah, bulan masuk 2 digit dari digit kelima. 4 digit, ini digit kelima, ada 2. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Atau teman-teman nggak kelihatan ya, ya udah bikin aja sini, lalu teman-teman drag aja pelan-pelan gesernya sambil diliatin tuh. Nah, pas seperti ini. Lalu finish. Nah, dia akan muncul di sampingnya ada data. Do you want to replace? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia langsung nimpah ke kanannya, ya. Jadi si text to column langsung nge-replace data di sebelahnya. Berarti teman-teman kalau mau melakukan text to column khususnya fixed width, teman-teman harus tahu dulu dari satu kolom ini mau dibagi jadi berapa kolom, ya. Ini kan mau dibikin 3, berarti teman-teman insert dulu kolom di sebelahnya, di sebelah kanannya. Nah, seperti ini, ya. Baru melakukan text to column fixed width, ya. Kita blok di sini, ya, teman-teman. Lalu kita pilih menu data ya. Menu data, kita pilih text to column. Oke. Lalu kita pilih fixed width, ya. Lalu kita next. Ya, di sini sesuai dengan arahan ini ya, 4 digit, lalu 2 digit, sini, nah, lalu finish, dia akan muncul seperti ini, langsung kita oke. Set, nah, langsung jadi, ya, ini tinggal ganti tahun, bulan, nomor urut, ya, udah langsung jadi, nggak sampai 1 menit ya, kalau misalkan tadi kita nggak sambil ngobrol, gitu, bahkan nggak nyampe 5 menit lah, mau datanya ada ribuan ke bawah ratusan udah langsung terpisah. Bayangin kalau teman-teman nggak tahu cara ini, ya teman-teman klik manual satu-satu atau teman-teman pisahin itu, lihat kapan kelarnya gitu ya, nggak efektif, ya kayak gitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya untuk text to column ya teman-teman. Kalau balik lagi kalau ada yang mau ditanyakan seputar materi kita pada malam hari ini, jangan sungkan untuk bertanya. Nanti kita diskusi di sesi tanya jawab yang pertama, ya. Saya rasa ini masih ada waktu, kita masuk ke conditional formatting dulu kali ya. Kita masuk conditional formatting setengah jalan. Nah, ini dia. Conditional formatting. Apa sih conditional formatting ya fungsinya? Nah, conditional formatting adalah untuk meng-highlight data, ya, merubah tampilan pada sel tertentu dengan kondisi tertentu atau meng-highlight data. Maksudnya meng-highlight data apa sih? Nah, teman-teman perhatikan data ini ya, ini ya, yang saya blok ya, data ini. Sekarang saya mau tanya, ada berapa titik yang growth-nya minus? Gitu.
Berarti teman-teman harus lihat dulu ya, satu-satu ini, oh ini minus nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, bayangin kalau misalkan ini saya kasih warna oranye. Misal ya, ini misal. Nah, langsung ketahuan ya, oh ini ada titik-titik ini nih yang growth-nya minus gitu. Misalkan ya, ini ambil contoh. Nah, terus saya mau lihat untuk network mana aja yang masuk Jakarta misalkan. Atau teman-teman datanya ada banyak nih. Teman-teman mau kasih flag untuk nama titik tertentu ya. Kalau misalkan kita warnain misalkan Jakarta, kita warnain. Nah, langsung kelihatan tuh Jabodetabek misalkan. Itulah salah satu contoh simple meng-highlight data. Jadi ketika kita nampilin data, orang langsung cepet nyernanya gitu, langsung kelihatan. Oh, poin-poin pentingnya ini, langsung ter-highlight gitu. Jadi datanya nggak flat gitu. Itu salah satu contoh sederhana meng-highlight data. Jadi maksudnya meng-highlight data adalah seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar conditional formatting ya. Nah, conditional formatting itu ada di menu home. Ya, menu home. Nah, ini ada conditional formatting nih. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar conditional formatting itu based on value ya atau nilai, based on text dan based on formula ya. Kita akan belajar itu. Nah, di menu conditional formatting ini ada banyak menunya ya. Nah, tapi kita akan belajar dari yang paling dasar, yang paling bawah dulu nih. Ya. Di sini yang paling bawah ada namanya new rules. Ya, new rules itu berfungsi untuk kita mau bikin aturan baru. Ya, di dalam data kita mau buat aturan baru. Nah, itu harus pakai ini new rules salah satunya. Ya. Lalu kita bergerak ke bawah. Di sini ada clear rules. Ya, clear rules adalah untuk menghapus rules yang sudah kita buat. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang from selected cells atau yang entire sheet. Kalau selected cells itu berarti hanya untuk sel-sel yang kita blok aja, ya. Untuk sel-sel yang kita blok aja. Nah, kalau yang di bawahnya untuk entire sheet itu langsung satu sheet kita hapus. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, clear rules ada dua ya, selected cell sama entire sheet. Selected cell berarti misalkan kita ngeblok di sel-sel tertentu nih. Nah, kita mau hapus di sel-sel tertentu itu pakai selected cells. Tapi kalau kita mau babat semuanya satu sheet udah langsung klik yang entire sheet, dia langsung hilang semua. Gitu. Oke. Nah, di sini ada namanya manage rules. Nah, manage rules adalah kita bisa membuat, mengedit atau menghapus. Ya, jadi kita bisa menambahkan ya. Kita bisa ngedit, misalkan teman-teman bikin rules, mau dirubah nih rulesnya, ada updation, nah bisa diedit di manage rules. Atau ini, oh ini rules yang ini udah nggak berlaku nih, saya nonaktifin atau saya hapus, itu bisa di manage rules. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk prakteknya. Di sini kita mau meng-highlight ya, kita mau meng-highlight cabang-cabang ya, cabang-cabang yang achievement-nya itu di atas 90%. 90%, 95% ya. Mana caranya? Nah, berarti di sini kita blok dulu nih datanya nih. Nah, teman-teman sambil praktek nih. Kita blok datanya seperti ini, lalu kita ke conditional formatting. Klik conditional formatting, kita pilih new rules. Nah, sini muncul ya, new rules ya. Nah, teman-teman, kita akan fokus di dua jenis tipe ya. Yang pertama kita akan pilih format only cell date content. Pilih di sini. Nah, ya. Lalu teman-teman, ini tetap self value ya. Nah, di sini logic ya. Yang kemarin kita udah belajar tuh, between, not between, equal to, not equal to, greater than, dan seterusnya. Sekarang kita mau bikin rules-nya apa?
ya, lebih besar dari 90%. Oke, berarti greater than ya, greater than. Nah, lebih besar dari 95%. Kita tulis 95%. Oke. Nah, lalu kita ke formatnya. Nah, di sini format ini adalah kita untuk mengcustom tampilan dari sel tersebut gitu, teman-teman. Ya. Udah muncul ya. Nah, di sini ada number, ada font, border, dan fill. Kalau saya biasanya yang rubah hanya fill-nya saja ya, biasanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa sambil klik lagi. Ya, di sini ada border, ada fill. Nah, fill-nya kita mau kasih warna apa nih? Misalkan saya mau kasih warna hijau ya, karena achievement-nya bagus. Ya. Hijau ini kali ya, biar beda. Atau ini deh, hijau tua ini deh, biar beda. Ya. Nah, untuk bordernya saya nggak kasih border, tapi fontnya saya mau ubah warnanya. Saya kasih warna putih, misalkan seperti ini. Ya, lalu oke. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita oke. Nah, dia langsung secara otomatis gitu ya. Yang achievementnya di atas 95% itu langsung berwarna hijau gitu ya. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi rules lagi. Kita tambahin deh rulesnya. Sekarang kita mau bikin 80 sampai 95%. Nah, kita blok datanya, lalu kita ke conditional formatting. Kita pilih new rules. Oke. Nah, kita pilih format on cell that contain. Ininya masih cell value. Nah, karena kita mau bikin range ya, berarti kita pilihnya between. Ya. Nah, kita buat titik terendahnya berapa? 80%. Ya. Atau 85% deh. Ya, 85%. Sampai 95%. Misalkan. Formatnya, nah, fill-nya kita rubah jadi warna oranye. Font-nya biarin deh hitam biar kelihatan. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini. Lalu kita oke. Nah, dia langsung muncul. Ya, langsung berubah. Terus kita mau tambahin lagi. Ya, yang achievement-nya di bawah berapa tadi? 85%. Ya, kita conditional formatting. Ini udah kita blok lagi, kita tambahin. Kita new rules lagi. Format only select content. Ya, ininya masih cell value, berarti kita ambilnya less than ya. Less than tadi di bawah 85%. 85%. Nah, yang di bawah 85% kita kasih warna merah misalkan. Fontnya warna putih biar kebaca. Nah, seperti ini lalu kita oke. Nah, dia langsung berubah secara otomatis. Nah, misalkan ini 94%. Nah, dia langsung berubah secara otomatis. Ya, 5%. Nah, dia langsung berubah secara otomatis. Gitu. Ya, jadi fungsi si conditional formatting dia kan secara otomatis mengikuti rules yang sudah kita buat. Gitu. Jadi misalkan ini datanya dinamis berubah-ubah, bisa dia langsung adaptasi gitu. Misalkan teman-teman bikin rumus, nah ini nanti teman-teman tinggal updation, nanti dia langsung berubah secara otomatis gitu. Ya. Ini 93%, misalkan ini jadi 98%, dia akan berubah. Gitu. Ya. Di sini juga misalkan jadi 55%, masih merah ya. 86% dia berubah jadi kuning gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Tadi itu merupakan conditional formatting menggunakan based on value ya, based on value atau nilai. Nah, sekarang kita based on text nih teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau mewarnain ya teks yang mengandung kalimat Jakarta. Oke. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita blok dulu datanya ya. Kita ke conditional formatting. Oke. Kita pilih new rules ya. Kita pilih sama ya, masih sama ya. Format only select content. Nah,
Yang kita rubah adalah ininya. Cell value ganti specific text. Nah, specific text kita ganti jadi containing. Ya, ini tetap containing ya. Containing itu berarti yang mengandung atau yang bermakna gitu ya. Nah, kalau untuk not containing berarti sebaliknya. Untuk beginning with berarti itu based on text-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan containing ya. Berarti sini kita input Jakarta. Nah, Jakarta. Formatnya, fill-nya kita kasih warna biru tua misalkan. Bordernya, nah kita mau rubah garisnya kasih warna orange misalkan. Ya, terus garisnya mau putus-putus, pilih putus-putus. Outline-nya mau dibikin outline. Nah, berarti seperti ini tampilannya. Tadi fill-nya warna biru tua, bordernya berarti teksnya putih biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita oke. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini nih, teman-teman. Ya, specific text containing Jakarta. Lalu kita oke. Nah, dia langsung secara otomatis berubah. Ya, jadi misalkan di sini kita tes ya, Jakarta Utara. Nah, dia langsung ngebaca. Kenapa? Karena ada unsur Jakartanya, mengandung kalimat Jakartanya. Ya, tahu di sini DKI Jakarta. Nah, dia langsung berubah. Kenapa? Karena ada kalimat Jakartanya. Gitu. Ya. Coba kita buat di Jakartain. Nah, dia masih berwarna. Kenapa? Karena ada unsur kalimat Jakartanya. Tapi misalkan di kalimat ini kita kasih spasi, apakah dia ngebaca? Nah, dia langsung hilang karena unsur Jakartanya hilang, ya. Gitu. Ya. Nah, terus kita tes. Kalau pakai huruf kecil, ngebaca nggak dia? Jakarta. Nah, tetap ngebaca. Berarti dia nggak key sensitif ya. Key sensitif itu yang kemarin saya sempat jelasin adalah huruf besar, huruf kecilnya. Gitu. Nah, dia berarti nggak key sensitif. Kayak gitu, teman-teman. Ya, itu untuk specific text. Nah, yang terakhir, sekarang kita mau based on formula. Nah, ini mau saya hapus dulu nih. Ya, kita pilih sini. Nah, teman-teman, misalkan apa namanya, bisa ngeliat di sini nih. Apa namanya, kalau mau lihat manage rules. Nah, manage rules. Nih dia, teman-teman. Ya, ini adalah manage rules nih. Ya, misalkan teman-teman mau edit rules-nya, ya. Tinggal klik ya, klik rules-nya lalu edit. Nah, ini langsung edit ya. Teman-teman mau hapus rules-nya ya. Klik atau klik di bagian sini, ini nggak usah diklik, sorry. Klik di bagian sini, delete rules. Lalu apply. Nah, dia langsung hilang gitu ya. Nah, misalkan kita mau hapus di sel-sel tertentu yang tadi ya, selected cell. Ini saya ada 3 ya. Nah, conditional formatting, clear rules, selected cell. Nah, dia langsung hilang. Tapi kalau mau dihilangin semua, ya udah langsung entire sheet. Gitu. Dia langsung menghapus semua rules-nya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita mau belajar conditional formatting based on formula ya, teman-teman. Tadi kita udah based on value, based on text. Sekarang kita based on formula. Nah, di sini kita mau warnain nama titik yang achievement-nya di atas 95% ya, dan growth-nya di atas 10%. Nah, gimana tuh? Ya, caranya seperti ini. Conditional formatting, terus kita pilih new rules ya. Nah, sekarang beda karena kita menggunakan formula. Berarti use a formula to determine. Ya. Nah, di sini kita tinggal buat rumusnya. Sama dengan ya, karena kita pakai 2 fungsi ya, berarti menggunakan fungsi n, teman-teman. Ya. N buka kurung ya. Ini ya, absolutnya kita hilangkan dulu biar dia ngebaca sampai bawah. Oke. Lebih besar
dari 95% ya, dan ini pokoknya kita hilangin juga, lebih besar dari tadi berapa ya? 10% ya, 10%. Nah, seperti ini, tutup kurung ya. Jadi sintaksnya ini lebih besar dari 95% achievement-nya, dan growth-nya itu lebih besar dari 10% ya. Nah, sekarang kita fill-nya kita kasih warna biru muda deh ya. Kita ganti fill-nya aja warna biru, fontnya seperti ini ya, lalu kita oke. Nah, langsung jadi teman-teman, langsung kelihatan ternyata Makassar secara achievement itu di atas 95% dan growth-nya di atas 10% ya. Di sini achievement-nya 110% dan growth-nya 29%. Surabaya achievement-nya 98%, growth-nya 55%. Oh, bagus ya. Gitu. Aceh pun sama, di sini achievement-nya 99%, growth-nya 21%. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa tentukan rules sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini misalkan berubah nih cuma 80%, dia akan hilang gitu ya. Ini 60%, dia akan hilang gitu. Pokoknya si conditional formatting ini dia akan berubah secara otomatis tergantung kita buat setup rules-nya seperti apa gitu. Jadi dia bisa dinamis. Oke, teman-teman, balik lagi ya. Balik lagi. Tadi kita sudah di sesi awal ya, kita sudah belajar text to column, delimited, dan fixed width. Lalu kita sedikit membahas conditional formatting ya, conditional formatting. Nah, sekarang kita akan bahas, sebentar saya lihat dulu, yang berikutnya, conditional formatting. Nah, di conditional formatting tadi kita udah belajar yang menu bagian bawah nih, teman-teman ya. Ada new rules, ada clear rules, ada manage rules. Fungsi-fungsinya tadi sudah saya jelaskan dan kita sudah belajar bareng-bareng. Nah, ternyata di atas ini ada menu bukan shortcut ya, menu favoritnya gitu ya, menu favoritnya. Nah, di sini udah ada nih greater than, less than, between, equal to, text that content, that occurring, dan sampai duplicate value gitu ya. Nah, contoh misalkan kita mau bikin achievement. Nah, di achievement kita mau bikin greater than ya, greater than di atas 90%. Ya, nah, kita klik di sini, dia langsung otomatis. Kita pilih 90%. Nah, untuk warnanya ini kita udah ada pilihannya nih, ada merah, ada kuning, ada hijau ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah menu-menu favoritnya. Tapi kalau teman-teman mau mengcustom secara rules-nya lebih detail lagi dan formatnya lebih detail lagi ya, tampilannya, feel-nya lebih lebih detail lagi, mau bikin beda dari yang lain, nah berarti teman-teman bikinnya harus di new rules gitu. Nah, ini kita pilih hijau. Nah, gitu. Kita tambahin lagi sekarang ya. Between ya. Tadi 90% ya. Berarti di sini 80%. Di sini sampai 90%. Nah, ya. Ini kita kasih warna kuning, jangan 80 deh, misalkan di sini 70%. Nah, seperti itu ya, warna kuning. Kita tambahin lagi ya, less than, tadi kan greater than, between itu range-nya, less than adalah, nah, tadi kita bikin berapa ya tadi ya, 70 ya kalau nggak salah ya, berarti di sini less than 70. Nah, kita kasih warna merah, lalu oke. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini langsung ya menu cepatnya kalau teman-teman mau menggunakan conditional formatting. Kalau saya biasanya tampilannya atau yang saya gunain adalah menu-menu yang di atas ya. Tapi kalau misalkan secara rules-nya saya menggunakan
format-format tertentu gitu ya. Ini kita clear lagi ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil explore. Nah, di sini saya mau langsung ke duplicate value ya. Nah, misalkan teman-teman data nih banyak. Nah, teman-teman mau nyari nih yang duplicate. Nah, si conditional formatting bisa ternyata ya. Teman-teman blok dulu datanya, jangan ada panjang ya, ada banyak, ini cuma dikit nih 14. Ada pengertian data 1000 misalkan. Nah, teman-teman mau cari ini data-data duplikat yang mana aja gitu. Ya, ini saya ambil contoh pakai nama titik ya. Teman-teman kalau misalkan mau cari data duplikat itu berarti harus pakai yang unik ya. Bisa jadi pakai kode inventory dan lain-lain. Gitu. Nah, kita pilih duplicate value. Nah, duplicate. Oke. Nggak ada ya. Oke. Saya buat Jakarta ada 2 nih di bawah. Nah, dia langsung berwarna, teman-teman. Ya. Nah, sifat duplikatnya adalah bukan untuk satu item. Paham ya, satu item maksudnya Jakarta doang. Nih Jakarta ada 3 nih. Terus kalau Semarangnya double, apakah dia ngebaca? Iya. Nah, jadi semua data yang terduplikat dia akan langsung nge-flag warnanya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mau nyari nih data duplikat, teman-teman tinggal blok aja kolomnya, misalkan panjang sampai bawah, teman-teman langsung pilih duplikat. Sisanya kalau teman-teman mau olah, mau analisa ya, teman-teman bisa pakai filter. Tinggal filter by color atau sort by color seperti ini. Nah, atau teman-teman mau filter by color gitu. Jadi langsung kelihatan ya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, ini saya clear lagi. Tersit. Nah, jadi di sini ada menu-menu yang cepatnya ya atau menu-menu favoritnya. Nah, sekarang kita di sini juga nih ada top atau bottom rules ya. Ini nanti teman-teman bisa sambil explore lagi ya. Saya akan ambil 2 contoh. Misalkan teman-teman mau mewarnain 5 cabang tertinggi ya, achievement tertinggi. Ya, blok dulu atau jangan achievement deh, jualan deh misalkan ya. Jualan. Ini filternya saya hilangin deh. Nah, teman-teman mau ngeliat nih ya, 5 cabang yang jualannya tertinggi. Nah, teman-teman bisa pilih top 10 item. Nah, ya. Tinggal dipilih mau 5 cabang tertinggi kan, ini tinggal kurangin. Nah, jadi 5. Biasanya yang bagus-bagus warna hijau ya, identiknya ya. Nah, kita ganti warna hijau seperti ini lalu oke. Gitu. Nah, teman-teman mau lihat 3 cabang terendah. Ya, yang penjualannya paling dikit 3 bottom 3 ya. Bottom 3-nya siapa? Nah, teman-teman sini ada button 10 item. Ya, teman-teman tinggal kurangin jadi 3. Nah, merah ya udah benar ya. Nah, berarti langsung kelihatan nih gitu. Ya. Jadi ada 5 cabang ini, Semarang, Surabaya, Medan, Jakarta. Oh, ini yang tadi saya sempat rubah ya. Ini cabang tertingginya. Untuk cabang-cabang terendahnya ya, bottom 3-nya ada Bogor, Jakarta, Kalimantan. Gitu. Nanti dia secara otomatis ya, gitu teman-teman. Misalkan ini saya ganti nih 150. Set, langsung berubah. Bottom 3-nya berubah ya, top 5-nya juga langsung berubah gitu ya. Dia dinamis berubahnya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada lanjut ya, kita lanjut ke data bars. Ini saya clear lagi ya. Ada data bars. Nah, ini ada data growth ya, data growth teman-teman ya. Kalau datanya seperti ini flat ya. Nah, kita akan pakai data bars. Nah, langsung kelihatan ya teman-teman ya, mana yang growth-nya tinggi ya, mana yang minus, dan minusnya paling dalam gitu. Jadi data bars ini berfungsi dia berfungsi untuk
mengkalkulasi, bukan mengkalkulasi ya. Apa namanya? Semakin tinggi nilainya, maka barsnya dia akan semakin penuh, ya. Kalau positif, tapi kalau minus, maka dia akan semakin penuh ke kiri, gitu. Mempresentasikan, dari tadi bahasanya ya, itu dia akan mempresentasikan sebuah nilai, ya. Kalau semakin tinggi nilainya, maka barsnya akan semakin penuh, gitu, ya. Kalau positif dia akan penuh ke kanan, tapi kalau negatif dia akan penuh ke kiri, ya. Contohnya seperti ini, langsung kelihatan, wih ini ada 5 cabang nih yang minus, gitu. Nah sekarang kita coba di penjualan, conditional formatting, data bars. Nah itu teman-teman, ya langsung kelihatan, ya. Jadi itu fungsi data bars. Nah di sini untuk modelnya, warnanya teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera, ya. Itu adalah data bars. Nah, sekarang di sini ada apa lagi nih? Oh ya, ada color scales namanya. Kita pakai achievement, ya. Sini color scale. Nah, untuk color scale dia adalah mengskalakan ya dari nilai terendah sampai tertinggi menggunakan gradasi warna. Ya. Jadi dia mengeskalasikan nilai ya dari yang terkecil sampai terbesar. Nanti dia bentuknya gradasi warna, gitu. Di sini ada banyak pilihannya ya. Di sini yang sering saya gunakan adalah dua ini. Ya, di sini green, yellow, red color scale. Jadi semakin tinggi nilainya maka dia akan menjadi semakin hijau. Kalau semakin rendah nilainya maka dia akan semakin merah. Biasanya digunain untuk performance ya. Nah, kalau untuk cost atau biaya biasanya gunain sebaliknya. Semakin tinggi nilainya semakin merah, semakin kecil nilainya semakin hijau. Gitu. Ini achievement kita pakai yang ini ya. Nah, berantakan ya. Nah, sekarang kita filter. Auto sum lagi. Kita filter. Nah, largest to smallest. Set. Nah, ya kan? Dia langsung menggradasi warna. Itu teman-teman. Ya, kalau tadi kan kita nggak sort, ini ya berantakan ya. Nah, kalau kita sort largest to smallest, nah dia jadi seperti ini. Dia gradasi tuh dari hijau, kuning, 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 oranye ke merah. Kayak gitu teman-teman. Ya. Oke. Nah, terus di sini ada namanya icon set. Nah, ini icon set juga nih. Sini ya, misalkan sini kita mau lihat ya tanda-tanda panah ini saya sering gunain nih icon set. Saya biasa pakai icon set tuh yang ini sih ya, karena langsung kelihatan gitu mana yang naik, mana yang turun gitu ya. Ini macam-macam ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, fungsi-fungsinya secara apa namanya definisi dia sama ya. Semakin tinggi nilainya maka dia akan naik gitu. Kalau nggak signifikan ada yang nyerong juga nih, kalau naiknya nggak terlalu signifikan dia nyerong, tapi kalau apa namanya semakin rendah dia akan turun ke bawah gitu teman-teman ya. Bendera pun sama, jadi fungsinya kurang lebih sama nih semuanya ya. Ada yang bintang ya, ada yang apa nih quarter dan macam-macam. Kalau saya untuk icon set saya biasanya sih pakainya yang ini aja nih gitu. Nah, untuk icon set ini kita agak tricky nih ya. Kita akan coba memperbaikinya ya. Nah, ini kan masih ngaco nih. Nah, udah kita icon set, kita ke conditional formatting, kita ke manage rules ya. Kita klik lalu kita edit ya. Nah, di sini kita ganti number. Ya, ini kita ganti number ya, lalu yang paling atas ini kita ganti lebih besar. Lalu kita oke. Coba kita apply. Nah, langsung ya, langsung kelihatan tuh yang naik-naik, yang minus-minus gitu. Ya, misalkan stagnan 0. Nah, dia kuning. Ya, dia nggak naik, nggak turun. Nah, dia kuning ya. Untuk icon set icon set yang panah ini agak sedikit tricky ya teman-teman ya, karena secara defaultnya dia
agak beda tuh tadi. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini saya rasa cukup ya untuk conditional formatting. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya. Untuk conditional formatting banyak banget di sini fitur-fiturnya sambil teman-teman belajar ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke data validation ya. Nah, untuk teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyain lagi, silahkan di chat ya, di kolom chat. Nanti kita diskusi di sesi tanya jawab yang terakhir. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, di sini ada data validation. Nah, data validation itu fungsinya apa sih? Data validation adalah untuk memvalidasi data inputan pada sel tertentu sesuai dengan kriteria tertentu. Ya, jadi misalkan gini, teman-teman punya tim nih, punya data entry ya, punya data entry. Nah, teman-teman mau standarisasi nih inputannya biar dia nggak asal-asalan. Ya, teman-teman bisa pakai data validation. Ya, jadi teman-teman bikin tools, ya teman-teman datanya teman-teman lempar ke data entry atau adminnya. Nah, teman-teman di dalam data tersebut datanya inputannya nggak mau asal-asalan, harus sesuai standar yang udah teman-teman bikin. Nah, itu bisa pakai data validation. Ya. Nah, di sini kita belajar data validation ada 3 ya. Kita akan belajar 3 dulu. Di sini menggunakan drop down list, wall number, dan text length. Ya. Nah, di sini ada contoh datanya ya. Di sini ada merek Honda semua, di sini ada tipenya. Nah, kita mau isi jenisnya nih. Nah, jenisnya teman-teman udah standarin, bisanya Cup, Matic, dan Sport. Ya. Nah, jadi teman-teman pengennya admin teman-teman inputannya hanya 3 ini nih, salah satu dari 3 ini. Ya, di sini Revofit, ya jenisnya motor apa? Motor bebek. Nah, teman-teman nggak mau nih kayak gini, harus Cup. Nah, Revo lagi, Cup. Scoopy, otomatis. Nah, teman-teman nggak mau nih, maunya Matic. Ya, jadi si data validation ini meminimalisir human error ya dalam penginputan. Caranya seperti ini. Teman-teman dari home pilih ke menu data, ya menu data, lalu teman-teman pilih data validation. Oke. Nah, lalu di setting pilih yang list. Nah, ya. Untuk source-nya ada 2 jenis. Teman-teman bisa ketik manual, bisa pakai cell referensi, ya. Nah, misalkan ini kan cuma 3 nih. Teman-teman mau ketik bisa Cup, Matic, Sport. Nah, ini bisa jadi ya. Atau teman-teman mau pakai cell referensi, tapi kalau banyak kan ngetiknya males ya. Nah, teman-teman bisa pakai cell referensi. Ya, langsung arahin kursornya ke sini. Nah, ini itu. Atau bawah lagi ada banyak ya. Kalau banyak kan mending pakai cell referensi gitu. Ya. Kelebihannya kalau pakai cell referensi, ininya kita update, nanti datanya juga berubah. Ya. Kalau udah langsung oke. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ada 3 seperti ini. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia input bebek, nggak bisa. Ya, dia harus kalau nggak Cup, Matic, atau Sport. Gitu. Cup. Nah, dia langsung berubah. Gitu ya. Sisanya tinggal copy ke bawah seperti ini. Dia langsung aktif semua. Gitu. Ini untuk drop down list ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, wall number. Nah, ini adalah untuk standarisasi ya, untuk standarisasi value ya, inputan nilai. Teman-teman mau batasin nih, misalkan kilometer ya. Kilometernya itu hanya boleh 500 sampai 1000 misalkan. Ya.
kita standarin. Nah, kita pilih menunya, lalu kita ke data validation. Oke. Sini kita ganti whole number. Nah, whole number tadi kita mau bikin aturannya 500 sampai 1000 ya. Berarti kan between ya, atau teman-teman ada kebutuhan yang lain, itu bebas. Ya. Nah, sini kita buat 500. Sininya maksimumnya 1000. Lalu kita oke. Ini yang di bawah belum kita data validation ya. Saya input 100. Bisa. Untuk di atas nggak bisa. Kenapa? Karena standarnya adalah 500 sampai 1000. Kita input 600. Bisa dia berhasil. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita copy ke bawah lagi. Ya. Jadi ini udah ada 2 ya. Kita data validation. Nah, terakhir ini text length. Nah, untuk text length ini biasanya oh ya, kalau untuk text length ini dia adalah mengatur jumlah karakter ya, teman-teman ya. Kalau ini secara inputan ya, secara teks kita atur. Whole number adalah kita atur based on value ya, atau nilainya. Nah, untuk text length kita atur jumlah karakternya. Nah, biasanya di sini untuk misalkan ada inputan nomor telepon, misalkan kayak gitu ya. Kan ada yang diinput 0 doang, nah itu nggak bisa. Harus sesuai dengan jumlah karakternya. Ya, di sini text length caranya adalah seperti ini. Data validation. Nah, ini kita pilih text length. Nah, kita mau minimal 10 karakter ya. Rather than 10 karakter. Nah, 10 aja kayak gini. Oke. Nah, di bawah saya tulis oke. Bisa dia ya. Kalau di sini nggak bisa ya. Harus 10 karakter misalkan. Kondisi bagus. Nah, baru bisa. Spasi dibaca 1 karakter ya. Misalkan sini saya input kayak gini. Bisa karena lebih dari 10 karakter. 6000 nggak bisa. Karena cuma 4 karakter. Gitu, teman-teman. Ya. Kita copy ke bawah. Nah, terus misalkan kita udah bikin ya kayak gini ya. Kita udah bikin kayak gini. Nah, adminnya bingung nih. Ini maksudnya apa nih ya? Ada list-list kayak gini. Iya, kalau yang paham ya, atau kita udah bikinin SOP-nya, kita udah bikin juknisnya, cuma namanya manusia ya kadang ada aja gitu pengalaman saya yang nggak paham lah, inilah itulah. Nah, untuk ngebantu itu di data validation kita bisa memberikan pesan. Nah, caranya seperti ini. Data validation ya. Sini ada input message. Nah, di sini judulnya misalkan input sesuai standar. Ya, ini contoh aja ya keterangannya ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Di sini cup, matic, atau sport. Oke. Nah, dia langsung muncul tuh. Input sesuai standar. Cup, atau matic, atau sport. Ya. Ini atau teman-teman mau bikin penjelasan yang lebih panjang lagi terserah. Ya, ini saya ambil contoh aja. Tapi saya rasa dengan keterangan singkat padat seperti ini harusnya sih ngerti ya, input sesuai standar, cup, matic, sport. Gitu. Dia bisa input manual seperti ini atau dia bisa klik di bagian sini. Ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, kilometer juga kita kasih data validation. Sama input sesuai standar ya. Sini 500 sampai 1000 misalkan. Nah, dia langsung muncul nih ya, input sesuai standar. Oh, 500 sampai 1000 range-nya ya. Sini juga kita tambahin ya, di sini kita tambahin keterangan ya. Di sini input sesuai standar juga deh misalkan ya.
input sesuai standar ya. Jelaskan dengan detail misalkan ya. Nah, seru deh. Nah, seperti itu. Ya. Di sini ada keterangannya gitu. Jadi adminnya tahu nih ketika input, oh input sesuai standar, standarnya cuma ada cup, matic, sport. Jadi misalkan dia input di luar itu nggak bisa gitu ya. Itu teman-teman. Nah, terus di sini juga kita bisa memberikan error alertnya teman-teman ya, secara rules-nya ya. Maksudnya apa? Misalkan teman-teman mau atur inputan itu kalau salah stop, dia nggak bisa proses selanjutnya. Atau teman-teman ketika inputannya salah mau ada peringatannya, bisa direvisi. Atau teman-teman mau sebagai informasi saja, nah itu bisa. Nah, caranya di sini. Ya, ini udah kita validasi ya datanya, terus pesannya juga ada. Nah, sekarang kita kasih error alertnya. Nah, di sini teman-teman mau bikin aturannya saklek ya, harus cup, matic, sport, nggak boleh yang lain. Nah, error alertnya ini ada 3. Ya, ada 3 jenis. Ada stop, logonya seperti ini. Ya, ini kalau nggak salah di pretest ada nih. Ya, warning itu logonya seperti ini. Ya, segitiga seperti ini. Information logonya seperti ini. Ya, jadi kalau di luar dari ini itu salah ya. Jadi cuma ada stop, warning, dan information. Nah, misalkan di sini kita pilih yang stop ya. Aturannya kalau inputannya salah itu stop, dia harus ulangi dan harus input sesuai standar kita. Ya. Nah, di sini juga kita bisa input pesannya. Inputan tidak standar. Misalkan ya. Nah, pakai tanda seru misalkan seperti ini. Ya. Kita oke. Di sini enter. Nah, inputan tidak standar. Harap input ulang. Harap input ulang. Ya. Atau teman-teman mau bikin kasih teks yang panjang terserah. Ya. Ini ada pilihannya retry, cancel, dan help. Ya. Jadi dia emang harus diulangin. Ya, berarti ini nggak bisa nih lanjut proses selanjutnya. Dia harus input sesuai dengan standarnya. Ya. Berarti cup. Nah, baru bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke kilometer. Nah, kilometer ini kita mau bikin rules-nya itu kita buat aturan. Inputannya itu 500 sampai 1000. Tapi ada kondisi tertentu yang membolehkan inputannya di luar dari ketentuan ini. Nah, alertnya menggunakan warning ya. Kalau stop itu dia nggak bisa berubah. Nah, kalau warning kita lihat ya. Nah, keterangannya inputan tidak standar ya. Sini saya ganti nih, apakah Anda yakin? Nah, oke. 500 aman ya. 900 aman. Nah, misalkan di sini 1500 di luar standar nih ya. Nah, inputan tidak standar, apakah Anda yakin? Tidak. Berarti ulang. Inputan tidak standar, apakah Anda yakin? Yes. Nah, dia bisa terinput gitu. Ya, jadi misalkan ini kilometernya contoh misalkan ini data taksasi motor ya. Ini ada motor Repovit jenisnya cup. Kita ngelihat kondisi kilometernya ya, Mokas ceritanya mau beli motor bekas, kilometernya baru 200 misalkan, atau masih grace banget tapi standarnya itu 500 sampai 1000 misalkan. Kita enter. Inputan tidak standar, apakah Anda yakin? Ya, yakin karena memang actualnya 200, tinggal lihat saja. Nah, gitu. Bisa. Ya, itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, kita bikin keterangan yang terakhir, error alertnya. Sifatnya seperti apa dia?
Tadi stop udah, warning udah, sekarang information ya. Nah, information sini inputan tidak standar ya. Di sini keterangannya bla 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 lah. Misal ya, ini contoh aja. Sifatnya aja information, berarti cuma menginformasikan ya. Kita lihat. Nah, di sini oke. Nah, inputan tidak standar, bla 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 bla. Misalkan harap ulangi atau apa gitu ya. Kalau cancel, dia hilang ya. Oke. Kalau oke, dia langsung terbaca. Gitu. Ya, kalau yang ini kan 400 enter. Apabila no, tetap masih nongol ya. Kalau cancel, tar dulu. Ini misalkan 400 enter. Kalau cancel, hilang juga. Sama ya. 400 yes, nongol. Jadi 400. Jadi kurang lebih sifatnya sama ya, teman-teman ya. Di sini informasi aja sifatnya. Jadi cuma reminder aja. Inputannya tidak standar. Tolong diulangi atau apa segala macam. Oke, bisa. Jadi kurang lebih dia sifatnya sama. Gitu. Ya.